Shalom, teman-teman yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Rina Aditya. Pada kesempatan ini, kita akan sama-sama membahas satu tema yang cukup menarik, durian. Tetapi sebelum kita berbicara tentang durian, saya mau bertanya nih teman-teman, kira-kira dari teman-teman itu ada nggak ya yang nggak suka dengan buah durian ini? Atau sangat menyukai buah durian? Nah, saya termasuk orang yang suka sekali buah durian. Tetapi dalam keluarga saya, hanya sayalah satu-satunya yang suka durian. Semua keluarga saya itu nggak suka durian. Bahkan adik saya, ya, kebetulan saya 4 bersaudara, adik saya yang paling bungsu itu sangat anti banget dengan buah durian. Bahkan mencium baunya saja dia sudah bisa mual begitu. Nah, teman-teman, sebelum berbicara tentang durian, saya mau kita kembali merefleksikan teman-teman. Sebagai umat Kristiani, pasti kita mau tidak hanya stuck di tempat, kita mau terus bertumbuh secara rohani. Dan pertumbuhan secara rohani itu biasanya akan menghasilkan buah. Nah, buah yang seperti apa yang dihasilkan untuk diriku ini hanya orang lain yang bisa melihatnya. Teman-teman, jika kita boleh merefleksikan, kira-kira kalau teman-teman harus menggambarkan diri teman-teman, karakter seperti apa teman-teman akan memilih buah apa sih? Misalnya mau memilih buah pepaya, jambu, kelapa mungkin, atau teman-teman akan memilih buah durian itu untuk menggambarkan karakter teman-teman. Yang pasti teman-teman yang paling tahu. Nah, untuk berbicara lebih lanjut mengenai durian yang menjadi tema kita pada hari ini, teman-teman tahu kan buah durian itu pasti itu ada duri-durinya. Orang bilang memang durian itu rajanya buah katanya. Tapi melihat bentuk durian itu yang penuh dengan duri, terkadang membuat kita kemudian berpikir, ya, durian diidentikan dengan gambaran karakter orang-orang yang sulit begitu. Berbicara tentang durian, ini biasanya menggambarkan dua hal teman-teman. Yang pertama itu menggambarkan pribadi yang mudah melukai. Coba kita lihat aja durian ya teman-teman. Itu kan punya banyak duri ya. Nah, di situ biasanya menggambarkan orang yang mudah melukai. Coba saja kesenggol dikit aja durinya, kalau kita nggak hati-hati pasti teman-teman akan terluka. Dan yang kedua, itu menggambarkan karakter yang sulit. Untuk membuka buah durian itu sulit sekali teman-teman ya. Biasanya saya pakai parang gitu, korek gitu, itu sulit. Kalau nggak hati-hati kita akan terluka. Akan tetapi teman-teman, meskipun dia digambarkan dengan karakter yang sulit dan mudah melukai, sebenarnya durian itu kenapa kok seperti itu? Karena dua hal nih teman-teman. Yang pertama, dia memiliki banyak duri karena sebenarnya itu sebagai perlindungan diri dia. Sebagai tanaman untuk melindungi dari berbagai macam serangan. Nah, durian ini membentuk pertahanan diri yaitu dengan membentuk duri-duri itu. Nah, biasanya orang-orang pun yang memiliki karakter seperti ini, mereka untuk defense-nya mereka, untuk melindungi diri mereka akan membuat pertahanan dirinya itu dengan terkadang melukai, menyakiti, kata-katanya tajam silet begitu ya. Kadang-kadang dia bisa memojokkan, menurut dia biasa saja, tapi kata-katanya bisa kayak membunuh karakter begitu. Dan yang kedua, tadi kan itu sulit, melukai teman-teman. Ketika kita berbicara tentang melukai, memang ya durian ini tadi kelezatannya itu tiada duanya. Asalkan apa? Asalkan teman-teman mampu membukanya.
sebenarnya di balik semuanya itu ada hal yang baik begitu, karena dia mau mempertahankan diri kan ya. Tetapi memang tidak semudah itu. Orang-orang dengan karakter ini sebenarnya dia berhati lembut begitu ya. Bisa jadi seperti itu. Hanya keadaan membuat dia melakukan defense tadi. Kalau kita udah kenal mungkin bisa dibilang ya tampangnya security tapi hatinya Hello Kitty. Nah, kurang lebih begitu gambaran tentang Ludia. Memang tidak akan sama persis teman-teman, tapi di sini kita akan menggambarkan bahwa terkadang di keseharian kita akan bertemu dengan orang-orang dengan karakter yang sulit, atau lebih tepatnya orang-orang yang gampang banget melukai. Melukai itu nggak harus dengan menusuk begitu ya teman-teman. Tadi bisa dengan kata-kata, dengan tindakannya, ya itu melukai dan terkadang kita bingung. Jadi aku harus bagaimana? Apalagi jika teman-teman di komunitas bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Katanya anak Tuhan, kok seperti itu? Kok dia gampang ngejudge kayak gitu ya, gampang memfitnah misalnya, atau gampang berkata-kata kasar. Nah teman-teman, bagaimana ketika kita harus menghadapi mungkin teman, saudara, atau bahkan di lingkungan keluarga kita, karakter-karakter orang ini yang seperti atau mirip dengan karakter buah durian. Sebelum kita membahas tentang bagaimana kita bisa mengatasi teman-teman kita yang sulit atau mudah melukai itu, saya akan sedikit sharing teman-teman. Kebetulan saya pernah menjadi ketua Kombas di PD Stefanus juga, dan pastinya kita memiliki teman-teman satu Kombas begitu ya. Nah, saya punya salah satu anggota Kombas saya ini yang bisa digolongkan dalam kategori yang sulit dan mudah melukai dia karakternya. Dimana ketika dia sharing, biasanya kita kan ada sharing ya, namanya Kombas tuh sharing gitu. Setiap kali dia sharing, ceritanya itu dia selalu akan menyalahkan baik itu teman kerjanya lah, atau kondisi di rumahnya lah, keluarganya lah ya. Dan ketika dia men-sharingkan itu, kemudian misalnya, oh iya saya pernah ada peneguhan nih dari temannya, oh iya saya pernah mengalami kayak gitu, dia tidak akan mau menerima. Dia akan membantah dan dia akan menganggap bahwa ya orang itulah yang salah. Nah, suatu hari nih, namanya Kombas kan kita biasanya jalan-jalan fellowship gitu ya teman-teman. Nah, fellowship lah kita nge-mall nih ceritanya. Kita mau makan terus kita mau nonton. Nah ya, seneng nih kan, happy foto kanan kiri dari siang. Toh kalau anak-anak Kombas ini biasanya kan nggak mungkin ya kalau sejam atau 2 jam. Nah itu kita prepare memang dari mall buka sampai mau mall tutup. Ya udah kan makan, terus kita mau nonton nih ceritanya. Nah bingung ya mau nonton film yang mana kayak gitu. Ada beberapa pilihan. Terus kita nih milih nih. Waktu itu zamannya film Korea atau film Barat kayak gitu. Terus kita mau nih, teman-teman beberapa memilihnya film Korea, terus dia maunya film Barat gitu ya, horor kayak gitu. Ya kita kan mau seneng-seneng ya. Masa kita suruh nonton horor kayak gitu ya? Nggak mau lah kita. Terus ngambek dia ngambek, terus dia pergi gitu kan, ninggalin kita. Bingung lah teman-teman yang lain, gimana nih si A itu kayak gitu kan ya, gimana nih si A, ayo dong dibujuk gitu kan ya. Nah terus kita bareng-bareng nih membujuk, maunya gimana bla bla. Ya udah kalau nggak mau ya kita nggak usah nonton gitu kan. Coba bayangkan, kita harus membujuk teman kita yang sama-sama udah gede kayak gitu ya, bukan anak-anak yang kecil kayak gitu, bukan anak SD kayak gitu. Kita udah cukup dewasa ya, kalau udah 20 tahunan ke atas, 25 gitu kan udah dewasa ya teman-teman. Tapi ketemu loh orang-orang yang kayak gitu. Akhirnya lulu akhirnya kita nonton kayak gitu. Hanya di sini saya mau bilang teman-teman, terkadang kita mengatasi itu di komunitas, tapi bukan berarti kita harus meninggalkan orang-orang yang seperti itu. Dan mungkin kita atau saya ini tergolong orang yang sulit. Pernah pasti kita di fase itu ya. Buat saya terlalu mandiri nih teman-teman. Karena saya anak pertama ya. Saya dididik untuk mandiri. Otomatis buat saya kalau saya bisa melakukan, ya saya tidak perlu meminta bantuan orang lain kayak gitu kan. Nah kalau di komunitas gitu ya,
Biasanya teman-teman di komunitas itu suka banget direpotin, sementara saya nggak suka ngerepotin. Jadi misalnya kita mau pergi nih, oke kita mau pergi jalan ke tempat A gitu. Kalau di komunitas biasanya, oh ya udah kamu mau bareng nggak, nebeng nggak, kayak gitu kan. Buat saya, ngapain saya harus nebeng kayak gitu? Ngapain saya harus ngerepotin orang lain? Tapi ketika saya melakukan itu, saya ada yang mendekati saya, terus bilang gini, Rina, apakah kamu gak nyaman dengan komunitas ini? Kok kamu jarang sih kumpul-kumpul bareng-bareng sama kita kayak gitu? Buat saya gak masalah. Tapi buat teman-teman saya, ternyata itu menjadi hal yang ada apa begitu ya. Nah, saat ini teman-teman saya mau berbagi terutama pengalaman ya, ketika kemudian saya menghadapi atau dihadapkan dengan orang-orang yang sulit atau karakter orang yang gampang banget melukai kayak gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, teman-teman miliki dan hidupi semangat kasih. Mungkin teman-teman akan bilang, itu mah gampang diucapkan tapi susah dilakukan. Nah, makanya saya bilang, teman-teman miliki itu semangatnya, semangat kasih, dan itu harus dihidupi. Maksudnya seperti apa? Ya, di sini saya belajar satu hal teman-teman. Di persekutuan doa itu saya belajar satu hal, yaitu untuk mengasihi ini. Saya diajar untuk melihat teman kita atau orang di sekitar kita itu sebagai ciptaannya yang sempurna. Jadi kalau ketemu orang yang nyebelin, ketemu orang yang ngeselin, ketemu orang yang melukai kita harus berpikir bahwa oke, itu adalah ciptaan yang sempurna versinya Tuhan. Saat ini Tuhan mau menyapa aku melalui orang itu. Sehingga ketika kita ketemu orang-orang yang sulit, apa yang harus kita lakukan? Ya udah, cukup dengerin aja. Ya, cukup dengerin dia, ya, diperhatikan apa kata-kata dia, kayak gitu. Nggak usah komentar, nggak usah kebanyakan komentar. Kalau kita kebanyakan komentar, kita nanti malah bingung kayak gitu. Karena apa? Karena kita berpikir negatif di sini. Jadi kalau ada orang yang melukai, usahakan untuk berpikir positifnya. Kalau sulit lagi, tersenyum ya teman-teman. Biasanya itu aura positif atau pikiran positif itu akan masuk, sehingga nggak akan membuat kita bersungut-sungut. Nggak ada gunanya teman-teman. Kalau kita ngomel-ngomel itu nggak ada gunanya. Jadi nggak ada bedanya kita dan orang itu. Itu yang pertama. Semangat kasih, semangat mengasihi. Oke, aku mengasihimu meskipun kau melukaiku, kayak gitu ya. Nah, yang kedua nih teman-teman, saya bisa bilang gini, nggak perlu ada dendam. Tolak itu dendam dan biarkanlah damai, sukacita, dan damai sejahtera itu boleh tinggal di hati teman-teman. Maksudnya apa? Ya kalau kemudian teman-teman ketemu orang yang sulit, yang gak sefrekuensi, yang ngomongannya gak nyambung mungkin, yang gampang banget melukai, yang gak sadar kalau kata-katanya itu setajam silet tadi, apa yang teman-teman bisa lakukan? Teman-teman gak perlu marah, gak perlu dendam. Maksudnya kita kecewa boleh nih, kok dia ngatain aku goblok misalnya kayak gitu, ngatain aku bodoh, atau kok dia nggak terima dengan yang aku lakukan kayak gitu. Nggak apa-apa teman-teman marah, tapi nggak perlu dendam dengan orang yang seperti itu teman-teman. Ya, jangan makan hati teman-teman ya. Katanya terluka itu pilihan ya. Jadi kalau teman-teman menghadapi orang-orang yang mungkin nggak sepemikiran dengan teman-teman, atau yang tadi aduh susah banget diomongin, yang teman-teman bisa lakukan, tegur dia supaya tadi teman-teman nggak merasa masa saya biarin sih. Ya jangan dibiarin, itu salah juga. Tegur dia dengan kasih tahu, kamu tadi ya ngomong ke aku loh, aku bodoh, kok aku nggak bisa gulung kabel, kamu bilang aku bodoh. Mungkin teman-teman dia nggak sadar kalau dia sudah melukai atau menyulitkan kita ya. Wong kita tadi udah bantu nih misalnya ya, capek-capek udah datang gitu kan ya, capek-capek gulungin kabel kayak gitu, terus malah dibilang gini, gimana sih dasar ya kamu ini ya, tahu nggak sih gulung kabel itu harus kayak gini. Sudah ditolong malah dimarahin kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa sampaikan dengan kasih, diajak ngobrol kayak gitu ya. Kalau misalnya ketemu orang yang sulit, kayak saya tadi punya teman yang si A itu, yang saya lakukan apa? Saya ajak dia ketemuan,
Terus biasalah ya sambil makan ya, bukan ketemuan tanpa makan kayak gitu ya. Makan, ngobrol santai-santai, terus korek-korek dia. Hanya saya dan dia. Kan kata Tuhan, bertemulah dengan 4 mata. Ya. Kalau ternyata kemudian kita tahu, kita paham kenapa kok dia kayak gitu, ya sudah, berarti perkara kita selesai. Tapi kalau ternyata luka yang dia kasih ke kita, atau ternyata dia itu suka banget ngelakuin hal-hal yang buruk ke orang lain dan kita mau ngasih tahu dia, terus kita merasa aduh kalau cuma saya nanti gak didengerin, teman-teman bisa kalau di Kombas ya, bisa ajak pendamping Kombas teman-teman ya untuk mengkonfirmasi itu. Begitu. Tapi kalau teman-teman bisa melakukan secara berdua saja, lakukan itu berdua, begitu ya. Karena kan katanya rekonsiliasi atau konfirmasi itu menjadi hal yang baik ya, supaya kita juga tahu apa yang dia rasakan. Nah, yang ketiga nih teman-teman, yang ketiga apa sih yang kita lakukan? Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah mendoakan. Tidak ada cara lain selain doa teman-teman, karena doa itu punya kuasa yang cukup besar gitu ya, teman-teman pasti tahu itu. Nah, kita bawa dalam doa teman kita tersebut. Kalau buat saya tadi si A tersebut saya bawa dalam doa. Kemudian kalau biasanya kita di komunitas, di Kombas begitu, yang saya lakukan adalah biasanya saya membuat yang namanya rantai doa. Jadi misalnya si A doain si B doain si C doain si D, kayak gitu. Nah biasanya setiap minggu itu kita confirm apa yang mau didoain kayak gitu ya. Itu doa berantai. Tapi teman-teman bisa mendoakan secara khusus orang tersebut begitu ya. Memang kita doakan secara khusus orang tersebut. Atau kemudian di Kombas atau di komunitas begitu, biasanya kita kalau setelah pertemuan itu akan saling mendoakan. Baik itu misalnya satu orang yang memimpin, atau kemudian tadi misalnya kita duduk melingkar terus habis itu saya doain samping saya atau dan lain sebagainya. Mendoakan itu teman-teman bisa meluluhkan hati ya, karena kita nggak bisa mengubah orang, tetapi dengan doa pada Tuhan, hanya Tuhan yang bisa mengubah orang tersebut. Dan yang keempat teman-teman harus selalu andalkan Tuhan dan ingat melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang rancangan Tuhan. Jadi mungkin teman-teman menganggap bahwa aku ketemu orang-orang yang sulit, aku gak bisa ngatasi dia. Ya iya, kalau teman-teman gak bisa ngatasi itu, maka silakan dalam doa tadi andalkan Tuhan. Misalnya saya mau ketemu nih tadi, saya mau janjian ketemu sama teman saya yang ini. Doa dulu teman-teman, gak langsung asal ketemu. Doa dulu, Tuhan saya mau berbicara dengan teman saya yang A. Saya mau tahu kenapa kok dia bersikap kayak gitu, kok dia ngasarin, kok dia menuduh tanpa ada bukti, kok dia memutarbalikkan fakta misalnya kayak gitu. Saya mengandalkan Tuhan, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri. Meskipun saya pintar ngomong, tapi usahakan jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dan lihat rencana Tuhan di balik itu. Teman saya tadi, yang si A itu, karena saya melakukan pendekatan secara personal seperti itu, dan kemudian dia merasa dekat dengan saya, dia kadang nitip doa sama saya. Terus ketika kemudian doanya terkabul, ya perlahan-lahan hatinya menjadi lembut. Masih kasar enggak? Masih sulit enggak? Ya masih sama, tapi sedikit melembut, sedikit mudah diajak kerja sama. Nah, teman-teman tadi 4 hal itu pengalaman yang pernah saya alami juga. Semoga itu bisa membantu teman-teman. Nah, kemudian kita akan melihat apakah Yesus juga pernah mengalami orang-orang yang sulit, kayak gitu. Apakah Yesus pernah ketemu orang-orang yang sulit? Kok kita harus menghadapi orang-orang yang sulit di dunia ini? Nah, apa yang dilakukan Yesus ketika dia menghadapi orang-orang yang sulit? Gak jauh-jauh teman-teman, itu murid-muridnya sendiri atau orang-orang terdekatnya dia sendiri. Nah, yang Yesus lakukan teman-teman, yang pertama, kasihnya itu selalu konsisten.
Meskipun dia dihadapkan dengan orang-orang yang gak paham-paham kayak gitu ya. Yesus selalu bilang, iya kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri, kau teruslah doakan mereka kayak gitu ya. Kata Yesus, bahkan kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu kayak gitu ya. Tapi muridnya gak paham-paham kayak gitu misalnya. Orang-orang terdekatnya atau orang-orang yang diajar dia gak paham-paham itu. Tapi Yesus secara konsisten terus mengasihi mereka. Bahkan teman-teman pasti tahu bukti kasihnya yang terbesar adalah ketika dia mengajarkan tentang bagaimana melayani, yaitu dengan membasuh kaki para rasul. Nah teman-teman, itu salah satu bentuk sulit gak? Sulit. Ketika Yesus membasuh kaki para rasul aja, mereka ada yang ngapain? Harus dibasuh kakinya, gak sekalian aja mandiin aku kayak gitu ya. Nah yang kedua apa yang dilakukan Yesus? Yesus itu sangat sabar dalam membimbing. Teman-teman, kalau kita membaca Alkitab itu kan ajaran-ajaran Yesus ya teman-teman. Banyak sekali ajarannya yang diulang ya. Hal yang sama tapi diulang beberapa kali. Contohnya biasanya Yesus pakai perumpamaan-perumpamaan. Misalnya perumpamaan tentang harta yang hilang, mutiara yang terpendam, begitu ya. Atau pelita dan si gadis bodoh dan gadis bijaksana kayak gitu. Mau mengungkapkan hal yang sama begitu ya. Tapi dia mengajarkan dan membimbing itu dengan penuh kesabaran. Berkali-kali dia kemudian menyampaikan itu, diulang lagi dan diulang lagi meskipun maknanya sama. Yang ketiga teman-teman, Yesus sendiri mengajarkan keteladanan di dalam hidupnya. Gimana ketika dia harus menghadapi orang-orang yang sulit. Teman-teman pasti tahu ketika Yesus mengajar, banyak ahli-ahli Taurat atau ahli-ahli agama yang menentang dia, menentang dan bahkan mau supaya kemudian Yesus disingkirkan begitu. Berapa banyak? Pasti banyak sekali. Dan keteladanan itu, keteladanan bagaimana kalau kita ketemu orang-orang yang sulit itu diajarkan sama Yesus. Salah satu contoh yang paling gampang adalah ketika Yesus kemudian dihadapi atau dihadapkan dengan seorang wanita yang kedapatan berzina. Orang-orang Farisi ahli Taurat kemudian datang kepada Yesus membawa perempuan yang berzina. Apa yang Yesus lakukan? Dia tidak melawan ahli-ahli Taurat itu. Tapi yang dia lakukan adalah, bagi kalian siapa saja yang tidak berdosa, silakan lemparlah perempuan itu, lemparlah batu yang pertama kali untuk perempuan itu. Yesus bisa nggak marah-marah? Bisa. Tapi dia tidak menggunakan cara itu untuk kemudian menghadapi orang-orang yang berkali-kali mau menjatuhkan dia. Nah, itu keteladanan Yesus ya, mungkin itu bisa diingat teman-teman. Kemudian yang keempat teman-teman, Yesus itu mengajarkan tetaplah untuk memberi pertolongan. Jadi ketika dia menghadapi murid-muridnya yang kesulitan pun, dan kita minta tolong sama Yesus, Yesus pasti akan menolong. Nah demikian pula dengan kita. Kalaupun kita menghadapi teman-teman kita yang sulit, ya monggo, mari teman-teman, kita tetap berikan pertolongan kepada mereka ketika memang mereka membutuhkan pertolongan kita. Jadi jangan menolak mereka. Contohnya Yesus ketika kemudian dihadapkan dengan ketika mengajar, terus ada 5.000 orang di sana, terus mereka kelaparan, apa yang dilakukan? Ya Yesus kasih pertolongan. Ya, ketika kemudian murid-muridnya, orang-orang terdekat dia gitu ya, yang harusnya percaya sama dia, tapi kadang-kadang nggak dengerin omongan Yesus kayak gitu ya, di lautan kemudian ada badai, apa yang dilakukan ketika Yesus tolong aku? Yesus memberikan pertolongan. Ya, jadi teman-teman, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus tadi. Tetap konsisten memberikan kasih, jangan kemudian lelah untuk menyampaikan hal-hal yang baik, mendampingi teman kita itu, kemudian kita kasih contoh yang baik, dan jangan lupa kasih pertolongan buat teman kita. Teman-teman, di dalam berrelasi terkadang kita bertemu dengan berbagai
berbagai macam karakter, dimana kita mungkin kadang ketemu sama orang-orang yang enak nih ya, yang satu frekuensi. Tapi terkadang kita bertemu dengan orang-orang yang berseberangan dengan kita, atau yang kemudian kita hari ini pelajari sebagai karakter yang seperti durian, sulit atau gampang melukai. Nah, teman-teman, jangan tinggalkan orang-orang yang seperti ini. Kalau bukan teman-teman, kemudian siapa lagi yang mau berteman dengannya? Dan ingatlah teman-teman, terkadang kita sendiri menjadi orang yang sulit menguasai diri, dan biasanya kita akan mempersulit orang lain. So, mari teman-teman lakukan segala sesuatu, perkara-perkara yang kecil itu dengan cinta teman-teman yang besar, dengan kasih teman-teman yang tulus. Karena Tuhan sendiri yang berkata, kalau teman-teman mau orang lain berbuat baik, kalau teman-teman mau orang melakukan hal yang baik, maka lakukanlah hal yang sama kepada mereka. Terima kasih, semoga kita terus bisa bertumbuh, berbuah yang lebat, dan buahnya itu enak rasanya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati.